Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang terus kita rasakan sampai detik ini, berupa kenikmatan-kenikmatan yang sungguh luar biasa, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat sempat, dan juga nikmat bersahabat, ya, nikmat berjamaah, ya. Alhamdulillah, itu adalah karunia-karunia Allah yang sudah kita terima setiap saat, ya. Cuman kadang-kadang ibu sekalian, ketika dalam kondisi normal, ya, kita sehat, ya, kita bisa menghirup udara dengan bebas, tidak ada hambatan apa-apa, ya, fungsi tubuh berjalan semua dengan baik, ya. Bangun tidur kita sudah bisa bangun, kemudian langsung ke kamar mandi, buang air kecil atau air besar dan sebagainya, sudah itu berjalan normal, ya. Kadang-kadang seakan-akan itu hal yang biasa, yang rutin, sehingga kadang kita lupa mensyukuri, gitu, ya. Padahal ibu sekalian, ketika kita bangun melek, terus kemudian kita bisa duduk, ya, habis itu kita bisa berdiri, itu saja sudah luar biasa, ya ibu sekalian. Karena itu tuntunan Rasulullah, kita harus bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya. Kita berterima kasih kepada Allah, ya, yang sudah membangunkan kita, ya, dari kematian, ya. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan kepada Allah kita kembali, ya. Itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang lain ketika bangun tidur ternyata moro-moro, apa moro-moro itu, ya, moro-moro kakinya nggak bisa digerakkan, ya, atau lumpuh sebelah, ya. Ada juga yang bangun tidur rasanya keju-keju semua badannya sehingga sulit digerakkan, ya. Bahkan ada yang ternyata bangun tidur badannya meriang semua, ngereges semua, gitu, ya. Karena itu ketika kita bangun tidur kok kemudian terus melek, badan kita enak saja, bisa duduk sebentar, kemudian kita lanjut ke berdiri, ke kamar mandi, bisa piece of cure dengan normal, ya, dan sebagainya, itu sungguh sebetulnya nikmat yang luar biasa, ya, yang harus terus-menerus kita syukuri, ya. Memang kadang-kadang nikmat itu kalau kita terima yang secara rutin, ya, kadang-kadang memang tidak terasa, gitu, ya. Begitu juga ketika kita bisa BAB dengan normal, gitu, ya. Seakan-akan itu rutinitas tubuh biasa saja, gitu, ya. Padahal ada orang-orang yang nggak bisa BAB, yang sampai akhirnya harus dioperasi, ya. Ada yang cuman karena kentut nggak bisa keluar, ya, akhirnya harus ngamar ke rumah sakit, ya. Ada juga orang-orang yang ketika
mau pipis ya nggak bisa, ya akhirnya harus diselang dan sebagainya. Jadi itu ibu sekalian ya, yang harus terus-menerus kita ingat gitu ya, nikmat-nikmat Allah itu, supaya kita terus terbentuk, termotivasi dalam tubuh kita, dari diri kita untuk terus bersyukur ya, terus bersyukur. Jadi supaya kita nantinya menjadi orang-orang yang hamadun ya, orang-orang yang ahli mengucapkan alhamdulillah, yang ahli mengucapkan bertahmid kepada Allah ya. Dan itu nanti akan menjadi orang-orang yang paling dekat di sisi Allah pada hari kiamat, ketika kita terus bersyukur dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi apapun kita terus bersyukur, termasuk juga dalam kondisi yang sekarang ini ya Ibu sekalian. Dalam kondisi sekarang di mana masa pandemi ini menuntut kita untuk lebih banyak lagi bersyukur ya Ibu sekalian. Apalagi ketika kita dikarunia dikarunia kesehatan. Ini lebih banyak lagi menuntut kita untuk bersyukur yang terus-menerus ya. Nah, bersyukur yang terus-menerus itu dalam rupa apa ya? Jadi bersyukur tidak hanya kita ucapkan alhamdulillah saja gitu ya, tapi betul-betul kita meyakini gitu ya, bahwa kita bisa hidup ini atas karunia Allah ya. Jadi kita itu tidak bisa terlepas sedetik pun ternyata ya dari yang namanya nikmat Allah. Jadi kita tidak bisa terlepas sedetik pun ya itu dari apa yang namanya nikmat Allah. Kita sangat-sangat tergantung kepada Allah. Itu harus betul-betul kita hayati, kita sadari ya dalam rasa syukur itu, sehingga kita merasakan banget gitu ya, betapa Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Salah satu contoh oksigen ya Ibu sekalian. Oksigen itu ketika kita sekarang ini bisa menghirup udara bebas tanpa harus bayar, tanpa harus pakai selang ya. Itu adalah karunia yang luar biasa. Bagi orang-orang yang pernah kena COVID seperti saya ya Ibu sekalian. Itu Masya Allah ya, yang namanya oksigen itu. Jadi ketika seseorang itu harus pakai oksigen, itu tahapannya ada beberapa tahap ya Bu. Kalau yang ringan biasa, itu pakai namanya nasal kanul, yang cuman berbentuk selang yang dimasukkan ke hidung itu ya, yang ditempelkan di hidung itu namanya nasal kanul. Itu cuman butuh 4 LPM, jadi 4 liter per menit ya. Jadi yang dihirupkan itu cuman 4 liter per menit. Kalau nanti ternyata saturasi oksigennya itu masih belum mencukupi, itu nanti akan dinaikkan memakai namanya simple mask. Simple mask itu yang kayak masker itu, masker plastik itu yang tidak ada balonnya. Itu namanya simple mask. Itu sampai di angka 6 ya, 6 sampai 8. Tapi kalau di angka 6 sampai 8 itu kok SpO2-nya belum mencapai di atas 95, biasanya dinaikkan lagi memakai namanya NRBM. Jadi yang kayak masker tadi tapi terus ada balonnya ya, ada pelembungannya. Itu biasanya dipakai 10 ya. Kalau pakai itu biasanya sudah mencapai 10 LPM sampai 14 LPM. Biasanya gitu. Kalau nanti ternyata dengan seperti itu kok masih nggak nyunggah gitu ya. Jadi masih sesek itu ya. Terus kemudian nafasnya berat, SpO2 belum ngangkat itu ya. Itu nanti akan dinaikkan lagi memakai namanya HFNC. Jadi high flow nuclear nasal kanul. Seperti anak saya ya Ibu sekalian. Alhamdulillah ya Allah, berkat doa Ibu sekalian, anak saya ini sekarang ini sudah pakai simple mask ya. Insya Allah sudah 6 tadi pagi, ini tadi jam 2. Ini saya rekaman jam 2:30 ya. Jam 2 tadi kirim foto sudah pakai simple mask. Kemarin itu sempat pakai namanya HFNC Bu. Jadi 50 liter per menit ya, bayangkan ya Allah kayak apa itu. Jadi kayak disentrong gitu Bu. Oksigennya itu sampai kerasnya ya. Jadi 50 liter per menit ya.
Kemudian ketika sudah mulai baik turunkan gitu ya. Terus kemudian kalau itu nggak bisa Bu, itu ada lagi dipakai lagi alat yang lebih ini lagi namanya Jackson Race ya. Itu yang biasanya ada kabelnya besar itu ya. Itu terus kemudian kalau masih nggak bisa lagi itu pakai ventilator itu. Jadi ada tingkatannya Bu untuk bagaimana fungsi paru-paru kita itu bisa tetap mengambil oksigen ya. Jadi seperti itu Bu. Hanya untuk memperoleh oksigen supaya oksigen itu bisa dihirup oleh paru-paru yang akhirnya kemudian bisa menghirup udara yang akhirnya bisa terserap oleh darah, oleh sel-sel darah kita gitu ya. Jadi setiap saat itu Bu, ketika kita menghirup udara bebas ya, yang namanya oksigen itu nanti akan diserap ya, masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada sel-sel paru-paru di situ ya, ada alveoli, alveolus ya yang sangat kecil-kecil itu nanti yang akan menyerap oksigen itu. Nah, dari situ itu nanti yang akan berhubungan dengan arteri, pembuluh darah kecil gitu ya, yang akhirnya akan tersebar melalui darah kita ke jantung, terus kemudian ke seluruh tubuh ya, sehingga akhirnya organ-organ tubuh kita yang lain ya, itu akan teraliri oksigen. Jadi sampai ke otak ada oksigen, sampai ke kulit ada oksigen, sampai di mana-mana semuanya kena oksigen ya. Itu karena fungsi paru-paru kita yang setiap saat bisa mengambil nafas tadi, yang artinya kita menghirup oksigen tadi ya. Tetapi Ibu sekalian, ketika seseorang itu paru-parunya mulai terganggu ya, karena sakit COVID ini salah satu contohnya ya. Kalau yang parah itu sampai akhirnya cuma tinggal berapa persen fungsinya, itu sampai akhirnya dibantu alat itu tujuan utamanya adalah bagaimana agar tetap bisa mengambil oksigen yang kemudian bisa diedarkan ke dalam darah sehingga darahnya itu cukup oksigen. Karena itu ketika seseorang seperti itu biasanya diukur dengan alat namanya saturasi oksigen atau spirometer ya, oximeter ya, namanya oximeter ya, itu untuk mengukur saturasi oksigen atau kadar oksigen di dalam darahnya. Jadi yang bagus itu adalah 95 ke atas ya. Kalau sudah seseorang itu di bawah 90 ya, itu sudah harus pakai oksigen gitu ya. Dan sekarang ini Ibu sekalian, ketika pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kena COVID yang saturasi oksigennya itu sampai turun rendah sekali gitu ya. Jadi pasien-pasien saya itu Bu sekarang hari ini hampir setiap hari itu ada ya yang saturasinya rendah ya. Kayak tadi malam itu dibawa pakai mobil itu saturasinya tinggal 75 ya. Itu sudah harus pakai oksigen ya. Jadi saya saya bilangi kalau ini harus pakai oksigen Pak. Saya nggak bilang langsung kalau ini COVID, cuman saya bilang kalau ini butuh bantuan oksigen segera Pak. Jadi harus langsung ke rumah sakit karena nafasnya sudah berat itu ya. Dan ternyata itu satu mobil sama orang tuanya, mbah-mbah gitu, yang nggak bisa turun, yang akhirnya saya harus meriksa di mobilnya ya. Itu ternyata saturasinya tinggal 88 juga. Jadi berarti 2 orang itu dibawa di dalam satu mobil ya, itu semuanya butuh butuh oksigen. Dan di situ ternyata bersama juga di dalamnya itu beberapa penumpang gitu ya yang ngantar gitu ya. Ya Allah, jadi kayak gitu itu Ibu sekalian ya. Bagaimana tidak terus menular kemana-kemana gitu ya, karena ya ketika seperti itu si pasien itu biasanya sulit pakai masker ya, ketika sesek itu. Nah, akhirnya kan tambah kemana-mana ya. Walaupun yang ini pakai masker, coba masker kain biasa gitu ya. Saya itu ya seperti itu kadang klaster-klasternya ya seperti itu. Dan sekarang ketika sudah seperti itu Bu, dalam kondisi saat ini ya, nyari rumah sakit itu semuanya penuh Bu. Jadi di Madiwaloyo itu saya punya pasien itu antri di teras IGD sampai 3 hari baru dapat ruangan ya. Kemudian di rumah sakit lain penuh semua ya. Jadi itu sekalian ya. Ini saya tadi sekedar menggambarkan betapa kita itu ternyata sangat tergantung dengan namanya oksigen ya. Sangat tergantung nikmat Allah yang namanya oksigen itu ya. Begitu kalau kita sebagai orang beriman ya.
kita memaknai bahwa kita sebagai manusia ya, itu ternyata sangat-sangat lemah ya Ibu sekalian ya. Sebagai manusia itu kita menyadari sangat-sangat lemah, sangat-sangat tergantung sama Allah, sangat-sangat butuh ya akan kasih sayang Allah ya. Jadi ya di situ ya. Jadi makanya kita harus terus-menerus bersyukur ya. Dan kalau kita melihat sekarang ini sekalian ya, di musim pandemi ini, di mana pandemi ini memang ya tidak mengenal batas ya Bu, tidak mengenal batas umur, tidak mengenal batas sosial ya, tidak mengenal batas negara gitu ya, semuanya bisa kena. Apakah itu seorang ulama, apakah itu seorang dokter ya, seorang tenaga medis, seorang yang berilmu pengetahuan tinggi, orang yang biasa-biasa saja, semuanya tidak luput Bu dari yang namanya virus itu ya. Itu tidak pandang bulu ya. Jadi semuanya bisa kena ya. Jadi memang pandemi yang sekarang ada ini adalah yang sungguh luar biasa ya, dan yang sekarang ini sudah berlangsung sudah 2 tahun lebih gitu ya. Ya, sudah 2 tahun lebih ya. Mulai tahun 2000 1 tahun lebih ya. Mulai tahun 2020 ya. Kemudian 2000 ya sudah 1 tahun lebih ya. Jadi pandemi yang berkepanjangan ya, yang ini diistilahkan gelombang kedua malah ya, yang di 2021 yang mulai kemarin-kemarin ini dari ketika varian India masuk ini ya. Ini dikatakan gelombang kedua yang ternyata sungguh lebih dahsyat gitu ya. Lebih banyak lagi gitu ya orang-orang yang terinfeksi ya. Dan ini memang menggambarkan ya Bu ya, bahwa kita sebagai manusia itu sangat-sangat lemah ya. Sangat-sangat lemah. Makhluk yang begitu kecil ya, yang sebetulnya juga lemah ya, namanya virus ini ya, tapi telah berhasil membuat paniknya dunia ya, telah berhasil mematikan jutaan orang, membuat orang-orang harus rela terisolasi ya, tidak bisa pergi kemana-mana ya, tidak sebebas dulu kita ya, tidak bisa bersalam-salaman, tidak bisa cipika-cipiki ya, bahkan senyum pun harus tertutupi ya, dan pemerintah pun harus melakukan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang luar biasa ya untuk COVID ini, harus mengeluarkan dana yang triliunan, ratusan triliun ya, karena harus menanggung seluruh orang yang sakit di rumah sakit itu nanti ngeklaimnya ke Kemenkes ya. Kemudian juga harus menanggung untuk biaya vaksinasi juga sekian triliun ya. Jadi pemerintah pun juga harus mengeluarkan dana yang luar biasa untuk COVID ini ya. Kita pun juga harus rela ya Bu ya, untuk bersabar, untuk tidak seenaknya pergi kemana-mana gitu ya. Harus rela terus mengurung diri di rumah gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya Ibu sekalian ya. Virus yang sebetulnya dia sangat kecil ya, tapi mampu membuat negara adidaya pun tak berdaya. Seperti Amerika yang dengan kondisi persenjataannya yang luar biasa ya, ternyata tidak mampu ya melawan virus ini. Mereka pun juga mau tidak mau juga harus mengalami hal yang sama dengan negara-negara lain ya, di mana gelombang kematian juga tinggi ya. Jadi tidak tidak pandang bulu ya Bu ya. Menghentikan jutaan manusia, bahkan tak terlihat oleh mata terlanjang ya, virus ini masuk dari segala arah ya, yang kadang-kadang kita tidak tahu ya, karena memang tidak terlihat. Kita sudah berusaha memakai masker, sudah berusaha menjaga prokes, pun kadang-kadang ada yang tetap terpapar ya, sebagaimana para dokter ya, para nakes itu kan luar biasa Bu APD yang dia kenakan ya. Tapi ya kadang-kadang lengah sedikit, mungkin pas makan dibuka maskernya sudah bisa masuk seperti itu ya.
Jadi makhluk yang sangat kecil ini yang tidak terlihat oleh mata telanjang ya, datang kepada manusia ya, membuat kita sadar ya. Jadi kita akhirnya menyadari bahwa kita itu sebetulnya adalah makhluk yang sangat lemah gitu ya. Kita lemah ya, kita tidak mampu berbuat apa-apa ya, bahwa kita sangat sangat butuh gitu ya dengan pertolongan Allah ya. Jadi kalau orang mau menyadari, mau muhasabah ya, sebetulnya nantinya akhirnya akan ke situ ya Ibu sekalian ya. Kesadaran bahwa kita itu memang sangat lemah ya. Hanya ada Allah yang maha kuasa, yang maha berkuasa, yang maha memaksa ya, yang maha segalanya ya. Jadi di sini kesadaran itu akhirnya nantinya akan muncul gitu ya. Bahwa Allah lah penguasa langit dan bumi ini. Allah lah raja di atas bumi ini. Allah lah yang mengatur seluruh makhluknya ya. Mau diapakan, ini adalah milik Allah gitu ya. Lillahi mulkus samawati wal ar. Ya. Kepunyaan Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Dan semuanya sebetulnya apa yang terjadi di muka bumi ini adalah tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. Ya. Jadi sampai daun yang jatuh pun itu pun tidak luput dari pengetahuan Allah. Ya. Seekor semut kecil hitam di tengah batu hitam ya, yang kita tidak lihat ya, itu intinya semuanya ya tidak luput dari pengetahuan Allah. Apalagi orang-orang yang sakit ya, apakah Allah tidak tahu? Allah sangat tahu gitu ya. Allah sangat tahu. Karena itu ketika anak saya sakit itu Ibu sekalian, saya kalau memotivasi dia, Fit, kamu memang harus melalui ini semua. Insya Allah Allah sangat sayang sama kamu ya. Allah sangat menyayangi kamu. Allah tahu kok apa yang Mbok alami, apa yang kamu rasakan itu Allah tahu semua. Hanya Allah ingin melihat apakah kita tetap sabar ya untuk melalui ujiannya, apakah kita tetap bersyukur, apakah kita tetap loyal, tetap setia sama Allah gitu ya. Itu yang diharapkan oleh Allah gitu ya. Jajal sih tak coba kayak gini, sabar enggak? Ya, dia tetap ingat aku enggak? Dia tetap mau bersyukur apa enggak? Seperti itu ya. Karena itu terus walaupun apapun kondisinya harus tetap bersyukur ya, tetap ingat Allah seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Ibu sekalian. Jadi virus ini bisa mengenai semuanya ya. Bahkan di akhir-akhir ini ya, hampir setiap hari Bu, hati ini dibuat ya Allah ya, terkejut gitu ya. Bolak-balik itu rasanya kayak apa gitu ya. Ketika moro-moro mendengar ya seorang ulama sedo gitu ya di pundut Allah gitu ya Allah gitu ya. Padahal ilmunya masih sangat kita butuhkan ya. Beberapa hari yang lalu saya kehilangan guru namanya Dr. Taufik ya, ahli fikih ya, yang saya ikuti kajiannya setiap Jumat insya Allah itu saya ikut kajian fikihnya, itu luar biasa ya. Ya Allah akhirnya ternyata tidak bisa diselamatkan ya, Allah mengendaki lain ya. Jadi Allah lebih sayang sama beliau, diambil duluan ya. Rasanya itu ya Allah melihat wajahnya dipampang di tulisan innalillah itu nggak terasa ya, berebes mili. Kemudian Abah David sama ibu gitu ya, berebes mili lagi gitu ya. Kemudian ya Allah banyak sekali ya. Jadi hampir setiap hari gitu ya, hati kita itu tercabik-cabik gitu ya Bu ya, dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Tapi kalau kita bisa memaknai itu Ibu sekalian ya, insya Allah justru disitulah ya, kita akhirnya betul-betul menyadari ya akan keberadaan Allah ya, bahwa Allah yang mengatur semuanya gitu ya. Akhirnya ya akan kita kembali gitu ya untuk ingat Allah, kembali kemudian kita lebih dekat sama Allah gitu ya. Dan kita mungkin muhasabah gitu ya, muhasabah diri bagaimana hubungan kita dengan Allah gitu ya. Memang kalau orang-orang yang nggak beriman ya Bu ya, orang yang kena COVID ini akhirnya ya banyak mengeluhnya, banyak ininya gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman insya Allah
ya dia akan menyadari ya bahwa semuanya dari Allah gitu ya. Jadi akan dihadapinya dengan sabar ya, karena memang Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji gitu ya. Apa hasiban nas gitu ya. Ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman tanpa mereka diuji. Jadi memang kita sebagai orang beriman itu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dalam sebuah hadis ujian akan selalu bersama dengan orang beriman ya, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah ujian di dalam dirinya atau lewat anaknya atau lewat hartanya ya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi di sini sekalian, mazalal balau bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Jadi memang kita akan terus mendapatkan ujian-ujian ya Bu ya. Tapi ujian-ujian itu Ibu sekalian akan menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita sabar gitu ya. Dan akhirnya kita kita bertemu Allah itu tanpa membawa dosa apapun gitu ya. Itu jadi makanya harus terus kita syukuri, kemudian juga terus kita sadari gitu ya. Kemudian juga Allah ya tidak mengobati hamba-hambanya dengan ini perkataan ulama ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengobati hamba-hambanya dengan obat berupa ujian dan musibah. Pastilah tak akan sembuh penyakit sombong, congkak dan melampaui batas ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu obat ya. Musibah itu salah satu obat yang diturunkan Allah untuk mengobati rasa sombong, congkak dan melampaui batas ya. Jadi orang-orang yang sombong ya, yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya punya ilmu tinggi gitu ya. Ketika dia harus menghadapi musibah-musibah seperti ini ya, mestinya akhirnya akan luruh ya, kencokaannya, kesombongannya seperti itu gitu ya. Jadi Ibu itu ya Bu sekalian ya. Jadi ini tadi saya diminta untuk menyampaikan hikmah dan ininya ya, dan bagaimana kita menyikapi ya. Jadi yang pertama itu tadi ya Bu ya, kita akhirnya menyadari bahwa kita itu lemah ya. Hikmah yang pertama, kita menyadari bahwa kita itu lemah, kita sangat butuh kepada Allah gitu ya. Kita ini makhluk Allah yang fakir ya, yang sangat butuh gitu ya dengan nikmat-nikmat Allah tadi gitu ya. Akhirnya disitulah kita mestinya akan terus kembali kepada Allah gitu ya. Hikmah yang kedua adalah agar manusia, agar kita ya itu lebih fokus ya beribadah hanya kepada Allah ya. Jadi kita lebih fokus lagi, kita hanya mengagungkan Allah, mengakui akan keesaan Allah, mengakui akan kemahakuasaan Allah gitu ya. Jadi kita betul-betul mengakui akan keesaan Allah ini adalah merupakan bentuk tauhid ya Bu ya. Jadi betul-betul kita JFOA, just focus on Allah saja. Jadi kita hanya berfokus kepada Allah karena memang akhirnya kita menyadari semuanya ini adalah atas kekuasaan Allah gitu ya. Jadi dengan adanya musibah ini adalah membuat kita agar lebih fokus hanya kepada Allah saja. Dalam kata-kata yang terus kita ucapkan, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in ini harus lebih kita tekankan lagi gitu ya. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, hamba menyembah dan hanya kepadamu ya Allah, hamba mohon pertolongan. Ya, jadi itu harus terus kita lebih inikan lagi gitu ya. Lebih fokuskan lagi. Dan hari-hari pas seperti ini memang merupakan hari-hari yang sibuk ya. Hari-hari yang sibuk mestinya untuk apa? Sibuk untuk kita lebih banyak beribadah kepada Allah gitu ya. Apalagi ketika kita memang banyak di rumah gitu ya. Ya
kita bisa mengisi hari-hari kita dengan lebih banyak ya beribadah kepada Allah gitu ya, bukan diisi dengan hal-hal yang justru akan menambah dosa-dosa kita. Tapi bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang menambah nilai-nilai tambah, ya, nilai-nilai pahala, ya, nilai-nilai yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraji kahijratu ilayya. Ibadah di masa-masa kekalutan, ya, di masa-masa seperti ini ya, seperti berhijrah kepadaku. Ya, jadi ada orang itu hijrah itu kepada niat selainnya ya, tapi ada orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang beribadah di musim-musim seperti ini tuh seperti orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu ya. Jadi ibu sekalian, ya marilah kita juga berhijrah ya kepada Allah dan Rasulnya dengan hati yang tulus ya, dengan ibadah kita terus bertasbih ya, kita terus memuji Allah ya, kita tingkatkan amal-amal soleh kita ya, sedekah kita ya, puasa nanti kalau sudah enggak haram ya, kemudian juga kita terus berusaha bagaimana mematuhi protokol kesehatan ya, tetap di rumah, kita jaga diri kita ya, kita terus mohon perlindungan kepada Allah gitu ya, agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ini ya, perkataan dari ulama Nu'man bin Bashir, kebinasaan yang paling binasa adalah saat seseorang melakukan kemaksiatan saat terjadi musibah ya. Jadi kalau dalam kondisi sekarang ini kok orang itu masih nggak taat sama Allah ya, masih melakukan kemaksiatan, ini adalah kebinasaan yang paling binasa. Artinya sudah dalam kondisi seperti ini di mana kita sering mendengar kematian-kematian ya di grup ini dengan ya, orang yang berbeda-beda kok masih nggak sholat misalnya, atau masih melakukan kemaksiatan yang lain. Itulah kebinasaan yang paling binasa ya, kata Nu'man ini ya. Jadi mestinya orang itu ketika dalam kondisi sekarang ini banyak melakukan ketaatan kok malah melakukan kemaksiatan ya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar ya Bu ya. Kita insya Allah terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hikmah yang lainnya Ibu sekalian, ketika ada musibah seperti ini ya, di mana kita harus banyak berdiam diri di rumah ya, mestinya memang bisa kita manfaatkan ya untuk kita bisa berkumpul ya dengan anak-anak itu untuk bisa melakukan pendidikan langsung gitu ya. Kita bisa mengawasi mereka ya, bisa, walaupun ya ternyata juga nggak gampang gitu ya. Tapi ya paling tidak inilah tantangan kita ya, ketika kita sudah di rumah berkumpul semua gitu ya, bagaimana kita bisa mendidik mereka dengan lebih intens lagi ya, bagi yang masih punya anak-anak di rumah gitu ya. Termasuk juga bagaimana hubungan antara anggota keluarga yang lain gitu ya. Jangan ketika berkumpul semua justru terjadi hal-hal yang membuat keluarga tidak harmonis ya. Banyak juga soalnya yang seperti itu gitu ya. Jadi inilah Ibu sekalian ya, ketika ada musibah ini ya, hikmah yang bisa kita ambil ya, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah gitu ya. Kita bisa terus mengakui gitu ya, bahwa Allah memang maha kuasa ya, Allah maha segalanya ya, Allah lah yang maha berkehendak ya. Kadang-kadang kita kepingin melakukan ini, melakukan itu, tapi kalau Allah yang mau sudah nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Jadi akhirnya terpaksa ya, ada orang-orang yang kita cintai ya, ada orang-orang yang ini ya harus kita relakan, seperti itu ya sekalian ya. Jadi Masya Allah ya, saya memaknai di pandemi ini karena saya sendiri pernah mengalami ya, termasuk Bu Gatot juga ya yang sudah pernah mengalami ya, tapi tidak separah saya. Alhamdulillah ya. Dan sekarang saya juga sedang menghadapi untuk anak saya ya, ujian yang sangat berat karena kondisi Hafid ini lebih dari saya ya sekalian, harus butuh alat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kami bersyukur sekali ya, ketika butuh obat yang sangat langka ya namanya Gamaras itu, akhirnya Allah kasih ya.
ketika butuh plasma konvalesen yang sekarang ini, Masya Allah ya, sudah nggak ada Bu, seluruh PM itu nggak ada. Saya ngebeli seluruh PM di Jawa Timur nggak ada. Tapi harus pakai donor sendiri ya, pakai donor, orang yang donor sendiri. Akhirnya cari orang yang donor ya. Ketika dapat pun itu harus di screening, yang akhirnya ketika sudah di screening itu nanti jadinya plasma itu mungkin masih 2-3 hari ya siapnya. Tapi ini ya Allah subhanallah ya, Allah kirim orang yang sudah siap donor karena sudah lolos screening. Alhamdulillah ya Allah. Jadi betul-betul terasa sekali ya bantuan Allah itu, ketika dibutuhkan itu akhirnya dapat ya, Masya Allah gitu ya. Berkat doa-doa semuanya ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sudah Hafid sudah pakai masker ini yang Insya Allah sudah terlewati masa-masa kritisnya. Mudah-mudahan mohon doanya sekalian bisa segera pulih kembali ya. Alhamdulillah. Mungkin ini sekalian ya yang bisa saya sampaikan ya. Ini bagian dari pengalaman, bagian dari apa yang saya rasakan sendiri dan juga dari ya orang lain gitu ya. Yang mudah-mudahan juga ibu-ibu tidak usah mengalami pengalaman yang sama, tapi bagaimana bisa juga mendapatkan hikmahnya gitu ya. Untuk kita terus bisa lebih dekat sama Allah gitu ya. Saya merasakan sekali Bu, dibandingkan dengan dulu sebelum saya sakit ya. Dengan kondisi setelah sakit itu memang ya ada rasa yang berbeda ya, lebih dekat sama Allah gitu ya, Insya Allah ya. Walaupun namanya dekat itu kadang-kadang itu Bu ya, sekarang merasa dekat tapi nanti jauh lagi gitu ya. Harus terus menerus ya berjuang ya untuk namanya kalau di PPA itu saya